Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun, tabik ngalimpuro. Baik, selamat siang, salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua. Selamat bergabung dalam acara Instagram dan YouTube live dari RS Umum Az-Zahra Kalirejo, Lampung Tengah, untuk acara Bincang-Bincang Sehat Live. Dan untuk acara bincang-bincang kita kali ini akan bertemakan yaitu edukasi kesehatan tentang mengenal lebih dekat rehabilitasi medik dan cara sederhana dalam mengatasi nyeri. Oke, untuk itu maka sudah ada bersama saya, ini adalah Dr. Bastianus Alfian Juatmaja, spesialis KFR, MKet Clean. Selamat siang dokter. Selamat siang. Bagaimana kabarnya dokter? Ya, baik. Baik, alhamdulillah. Baik, dokter, kita panggil Dokter Bastian atau Bastian? Bastian. Dokter Bastian ya. Dokter Bastian ini adalah dokter spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi medis, atau yang lebih sering kita kenal sebagai dokter fisioterapi ya. Dokter Bastian ini adalah untuk pendidikan, beliau ini dulu kuliah untuk kedokterannya, dulu kedokteran umumnya di Universitas Udayana ya dok ya. Lulus pada tahun 2013, kemudian mengenyam pendidikan untuk spesialis KFR-nya atau kedokteran fisik dan rehabilitasi medisnya di Universitas Airlangga Surabaya dan lulus pada tahun 2020. Baik dokter, dan perkenalkan di sini saya akan memandu acara. Di sini saya adalah Dr. Rizky Setiawan untuk memandu acara pada siang ini ya. Baik dokter, ini langsung saja mungkin ya. Kita akan berbincang-bincang pada siang yang panas kali ini. Semoga bisa mengademkan pikiran-pikiran kita dan juga bermanfaat nanti untuk para penonton, viewers, audiens, dan mungkin teman-teman sejawat yang nonton juga. Baik dokter, berdasarkan dari tema, pertanyaan pertama dokter, apa sih dok sebenarnya rehabilitasi medis itu dan bagaimana dalam dunia kesehatan tentang rehabilitasi medis itu sendiri dok? Terima kasih Dr. Rizky. Jadi rehabilitasi medis itu atau yang sekarang ini dikenal dengan kedokteran fisik dan rehabilitasi, ya jadi itu merupakan suatu branch of medicine ya. Jadi suatu cabang dari ilmu kedokteran di mana kita concern, di mana kita sangat memperhatikan mengenai masalah disabilitas, di mana disabilitas itu dapat disebabkan oleh karena dari berbagai macam sistem dalam tubuh kita. Yang adalah kardiopulmonari, yang dari sistem jantung, kemudian juga respirasi, pernapasan, kemudian bisa juga dari sistem neuromuskuloskeletal, sistem saraf, dan juga sistem otot, maupun itu otot maupun tulangnya, dan juga maupun dari berbagai macam organ lainnya yang bisa menyebabkan suatu disabilitas atau keterbatasan dalam seorang untuk berfungsi. Namun tidak hanya itu saja, tapi juga yang berkaitan juga dengan bio, psiko, sosio, kultural, spiritual. Itu juga menjadi concern dari kita, yaitu bio itu bukan fisiknya, psiko bukan psikis daripada pasien tersebut, kemudian sosial daripada pasien, termasuk budaya juga kita perhitungkan, ya, karena kita harus komprehensif terhadap suatu pasien, termasuk spiritual daripada pasien, bukan mengenai keyakinan pasien tertentu. Jadi tidak bisa disamakan walaupun penyakitnya sama, tapi mungkin ini dari berbagai faktor lain ini berbeda-beda, bio, psiko, sosio, kultural, spiritual. Itu harus kita lihat secara komprehensif sehingga nantinya kita dapat meningkatkan fungsi daripada pasien tersebut. Ya, dari memang di sini kita di masyarakat ya, itu sebenarnya pernyataan tentang dokter fisioterapi itu salah. Seperti itu ya, karena iya betul, karena kita ini biasanya disebut dengan kedokteran fisik dan rehabilitasi atau rehabilitasi medik. Karena kita ini bukan suatu tim, ya. Jadi fisioterapi merupakan bagian dari tim suatu rehabilitasi medik. Di mana rehabilitasi medik itu adalah terdiri dari dokter spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi tentunya, atau dulu mungkin sempat menjadi spesialis rehabilitasi medik, namun kemudian berevolusi ya atau berganti nama menjadi kedokteran fisik dan rehabilitasi pada saat ini. Nah, kemudian ada juga fisioterapi seperti tadi. Kemudian kita juga berkolaborasi dengan okupasi terapis. Jadi tidak cuma fisioterapi saja, tapi ada okupasi terapis, ada juga ST atau speech terapis. Betul sekali. Kemudian kita juga berkolaborasi juga dengan psikolog, kemudian dengan dokter spesialis kejiwaan, kemudian bagian-bagian terkait lainnya seperti spesialis anak, ya, apabila tergantung daripada kasusnya. Kemudian spesialis saraf, spesialis ortopedi, nah, kemudian juga spesialis penyakit dalam, ya, kemudian juga banyak lagi spesialisnya yang kita dapat berkolaborasi guna untuk meningkatkan fungsi daripada pasien tersebut. Di mana falsafah daripada kedokteran fisik dan rehabilitasi tersebut adalah
apabila disabilitas atau ketidakmampuan tersebut bisa kita eliminasi. Jangan sampai terjadi suatu disabilitas tersebut. Nah, namun apabila terjadi disabilitas, oke, kita minimalkan disabilitas tersebut. Namun apabila sudah sampainya sangat parah, oke, kita fungsionalkan kembali agar pasien tersebut bisa mencapai independence living atau bisa mandiri dalam melaksanakan activity daily living, yang kegiatan hidup sehari-hari. Itu bukan falsafah rehab yang terus kita pegang sampai saat ini. Betul sekali. Berarti memang goals-nya itu secara garis besar adalah untuk independence daily living ya dok ya. Jadi untuk kegiatan sehari-harinya jadi lebih baik ya dok ya, biasanya dok ya. Baik dokter, sangat luas sekali ya untuk jawaban yang dari Dokter Bastianus. Oke dokter, untuk cakupannya kan ini luas sekali ya dok ya. Ini ada pertanyaan, apakah bisa untuk anak-anak juga? Tadi dokter sudah menyampaikan ya, menyebutkan dari anak-anak. Mungkin dokter bisa sedikit menjelaskan biasanya apa sih dok kasus-kasus biasanya kalau pada anak itu kebanyakan sering terjadi? Terima kasih Dokter Rizky. Jadi kalau pada anak itu kita bisa berkolaborasi juga dengan tadi spesialis anak, salah satunya seperti itu. Jadi kebanyakan kasus biasanya adalah milestone delay atau biasanya mungkin tumbuh kembang anak yang terhambat. Jadi apabila tumbuh kembang anak terhambat, kita berkolaborasi dengan dokter spesialis anak agar anak ini bisa terkejar kembali perkembangannya. Kita menganalisis kembali di manakah letak daripada keterlambatan tumbuh kembang anak itu, kemudian etiologinya atau penyebabnya apa, sehingga kita bisa menterapinya secara cepat dan secara komprehensif. Apakah benar ini dari anaknya atau memang kurang stimulus dari lingkungannya. Nah, jadi kita tidak hanya menterapi pasien, tapi kita menterapi lingkungannya juga, seperti itu. Kemudian kasus-kasus seperti cerebral palsy. Nah, kemudian juga kasus-kasus mungkin dari anak seperti yang tulangnya yang kurang bertumbuh, ya, tulang mungkin yang kurang bertumbuh, atau mungkin tulang-tulang tengkorak yang tidak menutup secara sempurna, atau bahkan mungkin tidak menyatu. Sekarang tidak menyatu, mungkin bahkan ada yang tidak punya tempurung kepala, seperti itu. Kelainan kongenital lainnya seperti Down syndrome, autis, dan masih banyak lainnya lagi. Itu kita akan dapat berkolaborasi dengan dokter spesialis anak untuk meningkatkan fungsi daripada anak tersebut, sehingga tujuan dari goal kita nanti kita tentukan bersama dengan keluarga seperti apa goal atau tujuan yang realistis untuk pasien tersebut agar dapat berfungsi dengan baik, seperti itu. Banyak juga mungkin saya ketemu juga dari kasus-kasus tentang milestone ya. Jadi milestone itu adalah tumbuh kembang anak, mungkin harusnya umur 1 tahun udah bisa jalan, udah mulai berdiri-berdiri, ini belum bisa gitu ya. Mungkin ada yang sedikit belum tahu. Kemudian juga mungkin udah bisa bicara, harusnya ternyata belum, 1 kata pun belum gitu. Banyak juga dok ya, itu speech delay juga dok ya. Betul. Berarti bisa dikonsulkan ke rehab medis juga dok ya. Betul. Kolaborasinya dengan dokter anak tentunya. Dan juga tidak lupa dokter kejiwaan juga berperan. Kejiwaan juga dok. Betul, dan psikolog anak sangat berperan. Oh iya dok. Jadi kita mulai suatu tim. Kita cari etiologisnya, penyebabnya ya. Jadi penyebabnya apa, mungkin apakah memang dari kondisi anaknya, kongenital atau bawaan, atau bisa juga dari lingkungannya juga bisa ya dok ya. Ternyata berpengaruh juga ya dok ya. Oke dokter, ini ada pertanyaan selanjutnya dok. Dok, misalkan kalau nyeri punggung mendadak malam hari dan jauh dari fasilitas kesehatan, adakah cara untuk menguranginya atau sebaiknya apa yang bisa dilakukan gitu? Oke, baik. Jadi ini sudah ngomong tentang nyeri ya. Jadi nyeri itu kita perlu tahu dulu, nyeri itu apa sih sebenarnya ya. Jadi nyeri itu sebenarnya baik, sebenarnya bagus sebenarnya. Ya, kenapa? Karena ini merupakan suatu alarm. Berarti ada sesuatu kerusakan mungkin terjadi pada salah satu jaringan kita, di mana definisi dari nyeri itu segala ini unpleasant sensory. Ya, jadi segala sesuatu yang kita rasakan yang tidak nyaman, baik itu dari fisik maupun secara emosional, di mana ini suatu menandakan mungkin terjadinya adanya kerusakan pada jaringan di dalam tubuh kita. Nah, jadi ini bukan suatu alarm. Ya, contohnya saja nih, ya kalau kita misalnya mau menginjak sesuatu yang tajam, karena ada nyeri, kita langsung. Nah, jadi ini bukan suatu langsung menghindar seperti itu. Ini suatu peringatan. Di mana kita kalau tidak ada nyeri, coba kita langsung menginjak benda tajam tersebut, jadi luka, bisa infeksi dan seterusnya seperti itu. Ya, jadi misalnya nih, kita kembali ke pertanyaannya, nyeri malam hari, tidak ada fasilitas kesehatan. Nah, ini sesuai sekali ya dengan tema kita ya. Dimana ini cara sederhananya itu misalnya tidak ada obat-obatan lagi di rumah. Kalau orang kan gampang obat ya sudah tinggal minum obat. Tapi ini tidak ada obat-obatan, harus beli lagi jauh dari fasilitas kesehatan juga, bahayanya di situ. Kembali lagi ke pedoman nyeri itu dihantarkan oleh saraf saraf yang kecil untungnya ya. Tipe C, A delta itu. Ya, jadi dia ini sembul saraf ini kecepatannya itu sesuai dengan diameternya. Nah, jadi ada juga diameter kecepatan saraf itu yang lebih cepat. Nah, apabila kecepatan lebih cepat, dia akan menutupi daripada nyeri tersebut. Misalnya itu
Ya, orang zaman dulu tuh pintar ternyata ya. Kita setelah nyeri misalnya digosok-gosok atau mungkin pakai rambut ya ibu kita. Nah, itu menyamarkan nah, ya. betul sekali, itu juga dapat mengurangi nyerinya. Nah, kemudian dapat dilakukan juga dengan kompres. Nah, ini sangat sederhana nih ya. Kompres. Jadi kompres itu ada dua kita bagi, kompres dingin dan kompres hangat. Kemudian pertanyaan selanjutnya muncul, kapan dok yang harus kompres dingin? Kapan harus kompres hangat? Nah, kalau kompres dingin itu kita gunakan biasanya memang pada fase akut baru digunakan, tapi dengan syarat tidak ada kontraindikasi. Kontraindikasinya apa? Alergi dingin. Ya, kalau sudah alergi atau tidak ada alatnya ya sudah. Jelas ya. Boleh ya. Ya, kalau alergi misalnya merah-merah, kemudian gatal, itu ya jelas tidak boleh seperti itu. Kemudian bagaimana caranya dok kalau gitu kita dingin? Oke, ambil air es batu, ya. Kemudian taruh aja plastik gula, kemudian kita hancurkan. Kenapa harus dihancurkan? Karena kan bentuk tubuh kita tidak sama seperti es batu itu ya, mungkin agak susah. Tidak lempeng ya, berlekuk-lekuk ya dok ya. Betul. Jadi dihancurkan terlebih dahulu, kemudian dilapisi sama kain. Setelah itu baru ditaruh di tempat yang nyeri. Kalau di punggung, taruh di punggungnya itu selama 10 sampai 20 menit. Oke, 10 sampai 20 menit, kemudian dapat diulangi lagi tiap jam. Nah, seperti itu. Kemudian kenapa seperti itu? Karena kalau dia memang nyerinya nyeri yang tadi nyeri akut, ya seperti itu, nyerinya mendadak tiba-tiba malam hari, mungkin ada suatu jaringan yang kerusakan di sana, otomatis akan ada mungkin suatu proses peradangan di sana. Oleh karena itu kompres dingin ini dia menyebabkan vasokonstriksi, menyebabkan pembuluh darah itu menyempit, sehingga aliran daripada darah pun akan misalnya membawa suatu sesar radang pun akan berkurang seperti itu. Dan juga diharapkan selain nyeri berkurang, peradangan juga bisa ditekan seperti itu. Kemudian kapan nih kalau kita harus kompres hangat? Biasanya memang kalau kompres hangat itu dia akan membuka pembuluh darah, kebalikannya istilah dari yang dingin, dia akan menjadi buka pembuluh darah, darahnya pun akan banyak ke sana, mengalir ke sana, sehingga ini kan kalau dalam logikanya ya, yang gampang-gampangnya saja, itu jadi dia seperti mencuci, jadi dia memberikan lagi menstimulus sel-sel yang sudah rusak atau yang sudah terjadi kerusakan tadi untuk regenerasi, mempercepat lagi regenerasinya, sehingga sel-sel tersebut juga metabolisme meningkat, sehingga itu menyebabkan suatu proses regenerasi yang bertambah, itu yang akan merendahkan kepada nyeri. Seperti itu dok ya. Justru memang kalau nyeri punggung ternyata bisa dikompres ya berarti dok ya, dengan air dingin ya. Selama ini mungkin ada pasien atau beberapa orang dikompresnya panas gitu, yang dikasih hangat-hangat gitu. Atau mungkin kalau pakai minyak itu seberapa efektif sih dok? Biasanya kan orang-orang di kampung begitu dok. Baik, kalau minyak itu tergantung minyak apa yang kita gunakan seperti itu ya. Jadi kalau misalnya kan memang kalau minyak tuh ada yang bisa menghasilkan rasa panas. Iya, biasanya hangat-hangat gitu. Nah, jadi kan itu sama seperti halnya dengan kompres hangat sepertinya. Jadi dia menutupi rasa nyeri tersebut dengan rasa hangat. Jadi dia sistem pengalihan istilahnya. Nah, seperti itu. Jadi kita mengalihkan rasa nyeri tersebut ke hangat sehingga nyerinya pun menjadi tertutupi dengan rasa hangat tersebut. Jadi nggak masalah juga sebenarnya dok ya. Betul, tapi tergantung kepada kandungannya ya. Karena kan tidak semua kandungan minyak itu sama. Hati-hati yang mengiritasi. Hati-hati yang mengiritasi, ada juga yang hangat gitu, kadang karena air jadi dingin gitu, minyaknya macam-macam ya. Jadi tapi yang penting adalah tidak mengiritasi dari kulit ya dok ya. Itu tadi udah jadi ke bahasan tentang nyeri ya tadi ya, udah masuk ke nyeri. Karena nyeri sebenarnya kalau kita bahas nyeri, mohon maaf ini mungkin terlalu luas dok ya. Nyeri kan macam-macam ya, ada nyeri kalau kayak misalnya kena trauma itu dalam arti trauma fisik ya, kayak misalnya tertusuk, tergores, terpukul, atau tersengat lebah ya. Ada juga nyeri-nyeri akibat mungkin kayak peradangan dok ya, mungkin proses degeneratif atau mungkin peradangan yang paling sering mungkin orang tua kayak artritis ya, biasanya di tulang-tulang, biasa di tulang lutut, atau juga mungkin nyeri sakit kepala, nyeri kepala juga ya dok, nyeri neuro ya dok ya. Jadi sangat luas. Kalau dari rehab medis sendiri itu gimana dok? Apa cakupannya semua itu bisa dicakup juga dok sebenarnya? Baik, jadi dari segi nyeri kita kalau menghadapi nyeri kita harus menghadapi dengan secara serius. Karena ini kan subjektif ya. Kemudian kita juga perlu tahu apa itu nyeri akut dan nyeri kronis sebenarnya. Nah, jadi kalau sekarang itu dibagi menurut perkembangannya, itu menurut waktu. Kalau kita bilang akut sama kronis. Kalau yang sekarang dipakai adalah yang ukuran 3 bulan. Jadi apabila kurang dari 3 bulan itu nyeri akut, sudah dari 3 bulan itu yang nyeri kronis. Tapi memang kalau ada literatur yang terdahulu, itu ada bilang yang 6 bulan. Itu kan sekarang sudah update. Yang terbaru 3 bulan dok. Seperti itu. Jadi itu nyerinya terlebih dahulu. Kenapa sekarang menjadi lebih singkat? Karena ternyata setelah penelitian
itu jangan nyeri akut dan nyeri kronis itu kalau nyeri kronis dia sudah melibatkan daripada banyak komponen. Jadi misalnya kalau suatu nyeri itu ada, ya kan, seperti yang kita ketahui. Jadi dari misalnya kita terkena benda tajam, dari reseptor dari saraf yang ada di tangan, kemudian diteruskan sampailah ke sumsum tulang belakang kita, naik ke otak, ke talamus, baru ke otak besar kita diterjemahkan seperti itu. Nah, di sini itu akan terjadi secara terus-menerus. Dia akan terjadi kalau dia kronik, dia akan terjadi secara terus-menerus, sehingga dia akan menimbulkan tubuh kita akan beradaptasi juga. Ini pun akan bisa menurunkan ambang daripada nyeri kita. Kenapa bisa demikian? Karena saraf yang sudah terstimulus nyeri secara terus-menerus itu dia bisa memutus keluar itu lingkaran sirkulus. Nah, hati-hati kalau dia sudah memutus lingkaran sirkulus, mungkin ada saraf yang tumbuh yang baru, dia menjadi lebih sensitif. Itulah yang disebut dengan misalnya hiperalgesia. Atau misalnya nih, awalnya kita harus mencapai skor 100 baru kita bisa nyeri. Nah, tapi karena ambangnya turun, nah bisa dengan sentuhan aja nih, bisa sentuhan aja, betul. Ini skornya 50, tapi sudah terasa nyeri. Nah, karena ini ambangnya pun sudah turun, seperti itu. Ambang nyerinya turun, kemudian adanya suatu pertumbuhan daripada saraf yang salah seperti itu ya, bahasa gampangnya seperti itu. Ya. Sehingga kadang-kadang pun orang juga sentuh seperti ini tidak nyeri. Gitu, jadi tidak hanya bionya saja yang kena nanti, tapi psikonya juga bisa kena. Psikisnya kena. Stres bisa. Kemudian sosionya kena, sosialnya juga kena karena kan orang-orang yang dikeluhkan mungkin yang sekitarnya orang gitu dok ya. Itu akan semakin kompleks. Jadi itu kenapa kita harus benar-benar nyeri itu merupakan satu tim. Misalnya seperti tadi yang Rizky bilang, memang kalau nyeri kepala kebanyakan kita berkolaborasi bisa dengan spesialis saraf, spesialis penyakit dalam, kemudian nyeri di bagian lainnya juga akan berkolaborasi dengan spesialis yang terkait ya. Benar sekali. Itu ya, jadi ya mungkin para pemirsa, mungkin teman-teman sejawat yang nonton juga jadi lebih paham ya. Nyerinya banyak, penanganannya juga macam-macam, bisa semuanya di rehab medis ini ya, berarti ya kurang lebih seperti itu. Terus saya tambahkan juga kalau nyeri kan kita akan mengklasifikasi, mengidentifikasi apakah kita bisa mengidentifikasi dari sumber nyerinya, dari nocicepsinya, apakah dari sistem saraf pusatnya. Jadi itu yang akan kita lihat, yang menjadi yang mana kan yang akan kita blok seperti itu. Ya, kita perlu terapi sebelah mana gitu dok ya. Betul, apakah baik itu dengan obat-obatan maupun dengan non obat-obatan. Ya, medikamentosa dan non medikamentosa. Untuk pertanyaan selanjutnya ini mungkin bagaimana untuk pasien-pasien dengan cedera olahraga dok? Apakah bisa terapinya dengan rehabilitasi medis ya? Mungkin banyak juga kasus-kasus dari olahragawan atau mungkin non olahragawan tapi sedang berolahraga kemudian terkena cedera gitu ya. Cedera apa sih yang biasanya sering terjadi gitu, terus penanganannya biasanya seperti apa gitu dokter? Terima kasih Rizky. Jadi kalau cedera memang bisa banget ya. Jadi kita tuh kalau di rehabilitasi memang ada bagian tentang sport injury itu ada. Ya. Jadi ada klinik olahraga itu juga ditangani juga oleh kedokteran fisik dan rehabilitasi. Di mana memang kalau misalnya tergantung daripada atletnya, atlet apa ini, seperti itu. Misalnya olahraganya apa ya dok ya? Betul. Kalau misalnya mungkin sepak bola, mungkin habis di sliding atau di tackle seperti itu, atau salah pada posisi jatuhnya, kebanyakan memang cedera itu pada ligamen di area lutut, di mana pada ligamen itu fungsi untuk menstabilkan, ya kan? Ligamen itu fungsi menstabilkan daripada sendi lutut kita. Apabila ini terjadi cedera, otomatis fungsi akan terganggu, bahkan mungkin sampai putus, fungsinya bisa hilang, sehingga yang nanti dirasakan oleh pasien bisa awalnya kalau pada waktu cedera mungkin bisa bengkak, seperti itu kita kurangi masih karena peradangannya masih akut, kemudian karena dia tidak stabil, nah inilah tugas kita untuk menstabilkannya kembali, seperti itu. Nanti kita berkolaborasi bisa kalau itu juga dengan dokter yang terkait, biasanya dengan ortopedi biasanya dok ya. Memang seringnya kalau di sepak bola itu cedera ligamen biasanya kena itu dok ya, bisa robek, bisa putus ya dok ya. Penanganan dan penyembuhan biasanya juga agak lama ya dok ya, tergantung dari keparahannya dok ya. Tergantung dari keparahannya dan juga nanti cepat atau lambatnya ditangani. Kalau misalnya kayak kan kita nggak tahu, misalnya keselio dok main futsal gitu, terkena biasa di bagian ankle tuh sering kena gitu dok. Nah kira-kira tuh langsung apa yang harus kita lakukan langsung pada saat itu dok? Baik, biasanya. Kalau misalnya di lapangan ya, jadi di lapangan itu yang dilakukan adalah press. Jadi P ya. Jadi dulu kan kita ilmu lama tuh rise. Jadi sekarang ada tambahannya price. Price ada tambahannya P ya. Ada P. P itu apa? Proteksi. Jadi proteksi ya. Proteksi itu kita lindungi dulu kaki kita. Proteksi itu dapat menggunakan apa?
yang paling sederhana elastic bandage atau perban. Oh ya. Ya kita posisikan di posisi yang fungsional, di posisi yang fisiologis, posisi yang benar seperti itu. Atau misalnya kalau sudah ada alat yang lebih canggih lagi bisa gunakan namanya brace. Ya, brace itu mungkin dalam bentuknya ada yang permanen juga, ya seperti itu guna untuk proteksi seperti itu. Kemudian R itu rest, istirahatkan karena pada masa akut kalau kita terus digunakan overuse, terutama akan menambah cederanya kembali. Ya, jadi kita harus berikan kesempatan pada ankle kita untuk sembuh terlebih dahulu, meregenerasi terlebih dahulu. Rest. Kemudian icing. I-nya yang ice ya. Betul. Seperti yang tadi saya bilang, icing itu dia bisa konsentrasi sehingga mencegah proses peradangan yang lebih lanjut di sana, sehingga dia akan diharapkan adalah menurunkan daripada proses peradangan di sana. Seperti yang kita ketahui, bengkak, nyeri, merah, kemudian rasa hangat itu merupakan suatu tanda-tanda peradangan akut. Kemudian C-nya compression. Compression itu bisa tadi dilakukan juga dengan bandaging seperti tadi. Kemudian E-nya apa? Elevation. Biasanya kalau bengkak, betul. Jadi agar dibantu gravitasi juga agar proses sirkulasi yang ada di bagian paling bawah kita itu berjalan dengan baik. Itu yang langkah awal dimana apabila terdapat cedera yang akut pada cedera olahraga. Jadi dulu yang kita tahu, kita kenal biasanya rise, sekarang sudah ketambahan P. Tapi P-nya di depan ya, price jadinya, bukan di belakang. Gitu dok ya. Jadi memang di kompresnya S-nya berarti seperti tadi dok ya. Dipecahin dulu, kemudian dimasukkan ke dalam kain gitu dok, baru kita dikompreskan gitu dok. Itu yang paling sederhana. Paling sederhana ya dok ya. Kalau sekarang kan muncul lagi alat-alat yang baru, mungkin yang yang punya ice gel seperti itu, iya, jadi bisa langsung membentuk ke menyentuh semua bagian yang cedera. Atau mungkin ada yang seperti spray semprotan itu juga bisa. Itu yang sudah level advance dari yang sering kita temuin terjadi ya di daerah-daerah biasanya. Ya, kemudian kalau sudah itu teratasi, kita harus analisis, pastikan ini yang manakah yang cedera seperti itu. Apakah ini straight atau ini sprain? Berbeda. Apakah ini suatu tendonnya ataukah ini suatu ligamennya? Itu harus kita identifikasi. Dokter, terima kasih. Ini kemudian ada pertanyaan dari live-nya ya. Ada beberapa pertanyaan nih dokter. Ini pertanyaan dari Ibu Tuti. Seiring dengan bertambahnya usia lutut saya sering sakit. Lutut saya bertambahnya usia, lututnya jadi sering sakit dokter. Kira-kira apa yang harus saya lakukan nih? Baik, ya, terima kasih. Jadi, ini sering ya, sangat sering. Sangat sering dok, betul sekali. Jadi memang kalau seiring bertambahnya usia tua, kita harus pastikan dulu usia berapa mungkin lutut ini ya. Nah, kemudian misalnya kalau dia memang usianya sudah di atas 50 tahun, nyeri pada lutut, kemudian kita harus tanyakan juga mungkin apakah pada pagi harinya sering kaku. Biasanya kakunya itu kurang dari 30 menit seperti itu. Kemudian juga mungkin apakah ada bunyi misalnya ketak, atau kita kenal dengan gravitasi. Kemudian juga kita harus raba juga mungkin apakah ada pembesaran suatu tulang atau mana, atau mungkin ada deformitas atau tidak pada sendi lututnya. Nah, ini merupakan bisa mengarah ke suatu proses pengapuran atau yang kita kenal di istilah kedokteran itu osteoartritis ya. Pada sendi lutut. Sendi lutut yang paling sering ini ya, pasien-pasien dengan nyeri lutut. Nah, gitu. Jadi mungkin bisa mengarah ke sana, di mana memang kalau faktor risiko daripada OA ini itu kita singkat mungkin gampangnya itu dengan gen ya. Jadi itu genetik, memang ada faktor genetiknya, kemudian aging atau usia. Kemudian faktor metabolisme juga ada di sini bermain, kemudian faktor excessive stress yang menuju ke lutut. Nah, excessive stressnya bisa saja karena mungkin berat badan. Nah, jadi kita perlu lihat contoh profil dari para pasien juga sangat diperlukan. Apakah berat badan beliau berlebih biasanya dok ya. Nah, gimana ini untuk mencegah excessive stress yang tadi terjadi pada lutut. Nah, seperti tadi apabila memang nyeri seperti itu dapat kita gunakan seperti tadi price juga ya, apabila ini akut itu dia bisa proteksi. Proteksi ini pada sendi lutut nih agak beragam ya. Mungkin kita bisa ya, itu ada yang namanya decker, ada juga yang namanya brace seperti itu. Brace itu kita gunakan biasanya kalau sudah yang tingkatan yang lebih tinggi lagi. Betul sekali. Berarti tetap ya bisa digunakan price ya dok ya, seperti yang cedera olahraga tadi ya. Itu untuk Ibu Tuti ya, Ibu Tuti mungkin bisa mencerahkan untuk Ibu Tuti. Kemudian akan saya cek lagi dokter. Ini ada beberapa pertanyaan, kemarin sudah saya kumpulkan juga dokter. Ada beberapa dari teman sejawat juga yang mungkin bisa menambahkan ini dok.
Silakan. Oh iya, ini juga ada pertanyaan yang sama, kurang lebih bagaimana cara untuk mengatasi nyeri boyok pada lansia? Pinggang biasanya, bahasanya boyok gitu dok biasanya dok. Kan banyak orang Jawa. Kemudian apa terapi secara fisik yang disarankan? Gitu kurang lebih gitu dokter. Baik, nah, jadi kalau nyeri pinggang itu kita identifikasi dulu. Memang tadi etiologi itu paling penting ya. Ya penyebabnya apa? Memang kebanyakan kalau back pain atau nyeri pinggang itu disebabkan mekanikal low back pain. Tapi banyak juga penyebab-penyebab lainnya. Misalnya harus mendetilkan terlebih dahulu penyebabnya seperti apa. Dan kita pastikan dulu apakah ada faktor-faktor komorbid, mungkin apakah pasien pernah jatuh sebelumnya. Apabila usia tua jatuh, kita harus pastikan dulu apakah vertebra atau tulang belakang pasien tersebut stabil atau tidak. Hati-hati. Nah, kemudian kalau dia tidak stabil, kita stabilkan terlebih dahulu. Karena di sana seperti yang kita ketahui, tulang belakang banyak sekali saraf-saraf yang ada di sana. Jangan sampai nanti karena gerakan-gerakan tertentu atau aktivitas pasien tersebut membuat kondisi pasien menjadi lebih parah. Bahkan bisa sampai lumpuh seperti itu. Jadi kita harus pastikan stabil terlebih dahulu. Kita stabilkan terlebih dahulu tulang belakang daripada pasien. Kemudian selanjutnya kita baru lihat terapi apa yang pas buat pasien tersebut. Nah, misalnya kalau tadi nyeri boyok, ya terapi yang pertama modalitasnya yang sederhana tadi bisa menggunakan tadi kompres tadi bisa kompres dingin atau kompres hangat. Kemudian selanjutnya exercise. Nah, exercise ini kita perhatikan juga. Ya, kemudian yang manakah yang mau kita kuatkan? Kita perhatikan apabila misalnya sudah stabil, kita anggap ini mechanical back pain yang paling banyak ya. Jadi tulang belakangnya stabil, jadi kita bisa melakukan gerakan-gerakan yang menguatkan daripada tulang punggung maupun abdomen. Jadi ingat, kalau melatih itu kita harus memperhatikan keseimbangan. Tubuh kita ini seimbang, kanan dan kiri, depan dan belakang. Jadi tidak bisa kita harus menguatkan salah satu sisi, kiri saja, kanan saja, atau depan saja, belakang saja. Kita harus menguatkan secara komprehensif menyeluruh semuanya. Betul sekali. Jadi ada yang namanya istilahnya yang paling gampang saja, misalnya, oke, sakit, tidak bisa latihan. Akhirnya ibunya bilang, saya tidak ada ngapa-ngapain lagi kegiatan, berbaring saja. Apakah dengan berbaring tidak bisa? Bisa menguatkan. Ya. Jadi walaupun dengan berbaring itu bisa menguatkan. Oke. Kemudian kita harus pastikan dulu apakah ada kontraindikasi lainnya atau tidak, atau komorbid seperti darah tinggi, hipertensi. Nah, karena ada yang namanya isometric strengthening. Isometrik itu jadi kita menguatkan otot tanpa adanya perubahan daripada panjang otot tersebut. Betul. Contohnya paling gampang saja, ya pasiennya berbaring. Nah, kemudian kita masukkan saja tangan kita ke belakang pasien atau pakai gulungan daripada handuk atau bantal. Kemudian kita minta pasien untuk menekankan perutnya ke punggungnya ke arah belakang. Ke belakang dok ya. Betul sekali. Kemudian menekan daripada tangan kita seperti ini. Ini kan akan membuat suatu kontraksi daripada otot tersebut. Kemudian tahan. Biasanya kita panggil 10-12 hitungan, harus berhitung. Kenapa harus berhitung? Karena kalau kita menahan seperti ini terjadi falsafah manuver, itu akan meningkatkan tekanan darah. Itu tadi kenapa saya bilang harus cek terlebih dahulu apakah pasien punya hipertensi, darah tinggi atau tidak. Jadi harus berhitung itu untuk menghindari terjadinya komplikasi pada saat latihan. Gitu. Itu kenapa berhitung itu sangat diperlukan. Itulah alasannya. Jadi itu kan itu sambil berbaring ya. Berbaring tuh bisa diganjel gitu dong sambil berhitung. Sederhana seperti itu. Sederhana, itu paling sederhana. Jadi tidak ada alasan tidur itu tidak bisa exercise. Betul sekali. Nah, kemudian setelah itu juga pada saat tiduran kita bisa juga mengangkat kaki, luruskan saja, angkat. Karena kan tulang otot yang ada pada sini juga bukan suatu beban. Di mana prinsip daripada exercise atau yang terutama strengthening itu adalah active against resistance atau aktif melawan tekanan. Nah, jadi di mana ada tekanan itu kita bisa menguatkan otot kita. Cukup diangkat begini saja, kita ulangi atau mungkin bisa tahan bergantian dok ya, kanan kiri gitu. Betul sekali, kanan kiri harus seimbang. Baru setelah itu nanti kita lihat perkembangannya, kita tingkatkan kembali untuk latihannya, jenis latihannya, frekuensi latihannya, intensitasnya, dan beban latihannya akan kita tingkatkan secara bertahap. Kalau orang tua kita harus nilai tadi semua itu atau tadi kontraindikasi, kemudian kita tingkatkan secara bertahap, dan yang paling adalah start low, go slow. Jadi mulai secara bertahap perlahan-lahan. Jangan langsung kita harapkan tinggi, ya, itu berbahaya. Itu tadi itu pertanyaan dari Dokter Mirna ya dari Klinik Pondok Sehat di Klaten ya. Jadi mungkin itu bisa untuk mengedukasi para pasien-pasiennya Dokter Mirna ya. Itu tapi tetap ya itu exercise awal sesederhana itu, dan jangan lupa tetap diusahakan untuk kontrol ke dokter ya, pastinya ya harus untuk dilihat
Ya seperti Dokter Bastian tadi jelaskan, kita harus lihat etiologi atau penyebabnya apa nih, kenapa dia bisa nyeri, nyerinya dari mana, penyebabnya apa gitu. Baik, kemudian ini Dok, ada pertanyaan juga, latihan fisik di rumah jika tangan jari sering kesemutan di usia 40 tahun ke atas. Ini pertanyaan dari Dokter Lutfia dari Bogor ini. Baik, ya, terima kasih sebelum Bogor ya. Iya. Baik, terima kasih Dokter Lutfia. Jadi misalnya tangan sering kesemutan, kita identifikasi dulu, kembali lagi ke etiologi, penyebabnya apa, kita analisis. Tangan kesemutan, misalnya kesemutannya apakah ini ada penyakit seperti kencing manis atau tidak, kedua sisi atau tidak, simetris atau tidak. Kemudian kita di sini masuk ke ranah kerjaan pasien itu apa. Betul, Sir. Usia pasien itu berapa lama dia sudah bekerja. Kegiatan sehari-harinya, Dok, ya. Betul sekali. Kenapa? Karena ini untuk membedakan apakah benar ini karena sistemik atau memang hanya lokal saja di sana. Apakah ini misalnya karena neuropati karena diabetesnya, atau mungkin dia punya hipertensi yang sangat lama seperti itu sehingga sudah mulai daripada neuropatinya, sarafnya. Nah, jadi ini tergantung penyebabnya apa. Atau mungkin kejadian yang ada di sana, mungkin kerjaannya mungkin sering mengetik, sering nulis, sering ngulak juga Dok ya. Nah, bisa saja gitu kan, usia 40 ke atas. Jadi apakah itu suatu Spalter tunnel syndrome, Iya, atau mungkin penyakit lainnya, itu harus diidentifikasi lebih jauh. Karena kan kalau TTS ya udah, mungkin kan kesemutannya hanya di 1, 2, 3 setengah. Ya, jadi 3,5 jari ini, nah itu yang sangat khas seperti itu. Kemudian apakah membaik dengan dikibas-kibaskan atau tidak? Kemudian nyerinya seperti apa? Apakah nyerinya itu seperti rasa tebal, terbakar, atau mungkin hanya kemang-kemang? Nah, kemudian apakah disertai mungkin dengan rasa tidak enak atau tidak nyaman lainnya di daerah lainnya, seperti itu harus kita identifikasi terlebih dahulu. Seperti itu. Nah, misalnya kalau sudah terjadi hal tersebut, kalau secara modalitas itu kita bisa menggunakan modalitas listrik sebenarnya atau electrostimulation. Oh iya. Ya, itu menurut penelitian terbaru, tapi itu sudah advance mungkin ya. Kalau yang electrostimulation itu dari yang bidang rehabilitasi medik bisa advance, jangan dilakukan sendiri ya, berbahaya. Karena memang ada khususnya. Khususnya di sini. Kemudian juga untuk yang latihannya nih, misalnya misalnya latihan kalau fisik dia dasarnya gitu Dok. betul, latihan fisik dasarnya. Kalau misalnya tergantung penyebabnya lagi. Kalau misalnya memang tadi neuropati, diabetikum, karena diabetes biasanya gitu. karena diabetes, kemudian dia biasanya kan kalau ada kesemutan ditambah lagi dengan rasa tebal pada tangannya, rasa kebas seperti itu sehingga menyentuh sesuatu tidak terasa, kita gunakan resensitivitas sensorik, di mana kita memberikan rangsangan sebanyak mungkin pada tangan tersebut, berbagai macam rangsangan agar sensor-sensor yang ada pada tangan ini mulai terlatih dan memberikan sinyal kembali ke otak. Dengan semakin banyaknya stimulus yang kita berikan, itu akan menambah neuroplastisitas istilahnya. Neuroplastisitas itu adalah kemampuan saraf kita untuk membelah diri, untuk memperbaiki dirinya sampai batas waktu, sampai batas yang tertentu seperti itu. Ya, jadi kita memacu untuk neuroplastisitas tersebut terjadi. Jadi berikanlah misalnya pasangan tersebut, baik itu misalnya yang sederhana saja, itu cuci beras. Cuci beras ya. Betul, itu yang paling gampang kerjaan sehari-hari kita ya. Beras-beras itu kita pegang-pegang itu Dok ya, merangsang dari respon dari sarafnya ya. Beras, kemudian kacang hijau, kacang merah, atau lagi yang gampangnya mungkin handuk dari yang kasar, yang halus, agak halus, sangat halus, agak kasar, jadi berbagai macam. Kita mulai latih lagi. Jadi itu diremas-remas gitu atau gimana? Jadi bisa diremas, itu kan bisa untuk ngasih kekuatan juga, kemudian bisa untuk dilus-luskan gitu ya Dok ya. Oh, gitu. Bisa beras, kacang hijau gitu ya. Oh, jadi juga banyak pertanyaannya dari Instagram ya. Ada beberapa juga, sebentar Dok ya. Instagramnya gimana ini? Ini nggak kelihatan di sini ya. Mungkin ada yang bertanya. Oh, ini ada ya. Coba. Oh ya. Dari Resti ya. Ya. Dari Resti Puspa Utami, siang dokter, izin bertanya Dok, ketika nyeri pada asam urat saat kambuh, terapi seperti apa Dok untuk menangannya? Karena ketika kambuh suka tiba-tiba ya rasanya ya. Baik. Terima kasih. Pasti jadi nyeri pada asam urat. Nah, nyeri asam uratnya di mana letak nyerinya terlebih dahulu? Ya, kalau nyeri asam urat itu biasanya, ya di sini kan memang kita tergantung lokasinya juga di mana. Biasanya memang pada jempol kaki.
Jempol kaki. Betul, itu yang Banyak biasanya, ya. tapi tidak mesti pada jempol kaki. Tidak Bisa selalu, juga, ya? tidak selalu pada jempol kaki. Ya, jadi ini tergantung di mana letak nyerinya terlebih dahulu ya. Betul. Ya, tadi seperti pertama, kalau memang tiba-tiba, berarti itu mungkin satu ada proses peradangan yang akut di sana. Nah, kalau kita sudah ada peradangan akut, yang pertama kali mungkin bisa digunakan kompres dingin tadi. Oke, kompres dingin tadi. Kemudian setelah dia mulai mereda atau mulai membaik, itu bisa kita lakukan juga dengan exercise. Kenapa? Karena asam urat itu berarti ini berhubungan dengan metabolisme. Ya kan? Metabolisme apa? Metabolisme purin yang tidak baik seperti itu, yang ada gangguan di sana sehingga menyebabkan timbulnya suatu asam urat yang tinggi yang terdeteksi di dalam darah seperti itu. Oleh karena itu kita lakukanlah exercise di mana agar untuk membantu metabolisme yang ada, terutama yang bersifat aerobik. Nah, exercise yang bersifat aerobik seperti apakah itu? Misalnya kalau memang kakinya yang sakit, ya jangan yang pakai kaki yang menumpu ke tanah. Jadi kurangi beban ke tempat yang injury, yang cedera, yang lagi dimis kurangi. Ya kan, karena harus rest juga seperti tadi. Betul. Nah, jadi seperti apa dong yang harusnya? Oke, yang pertama gimana sih olahraga apa saja yang bisa mengurangi yang beban ke area kaki atau mungkin cederanya di jempol tadi ya? Ya, itu sepedaan. Oh, Ya, sepeda, mungkin sepedaan, ya. tapi kan bisa yang ngalihunya mungkin tidak di jempolnya. Iya. Ya kan? Kemudian atau sepedanya itu di sambil tiduran saja. Sambil tiduran, kemudian kakinya diangkat. Oke, lakukan sepeda di udara. Oh. Tapi ini berat memang kalau yang seperti ini. Kenapa? Karena itu akan membutuhkan kerja daripada otot perut. Perut ya dok ya, benar-benar ya. Yang salah perut juga membutuhkan daripada otot paha dan otot Betul. otot. Dan itu banyak sekali yang akan diaktifkan. Ya, itu gampangnya seperti itu. Kemudian bagaimana dengan banyak orang kan renang? Nah, renang juga boleh seperti itu. Karena kan tidak ada beban yang terjadi di sana, Betul. tapi juga menggunakan aerobik sehingga bisa membantu metabolisme tubuh kita. Ya. Jadi banyak juga untuk asam urat ya dok ya, yang tadi itu ya. Dan juga banyak juga alat-alat sama sepedaan pakai kaki. Ternyata ada juga sepedaan pakai tangan. Sepedaan juga dok ya. Betul, jadi tangannya pun bergerak, ini juga bisa. Ya, seperti itu. Jadi tergantung di mana tempat nyerinya. Tapi misalnya kalau nyerinya adanya justru di tangan, ya kita reskan dulu sampai peradangannya berkurang, baru kita latihan fisik tadi dok ya. exercise. Kalau yang sepedaan di udara tadi manfaatnya juga banyak juga dok, bisa six pack juga gitu ya dok ya. Betul sekali. Bisa kurus juga, Nah, peradangan karena apa namanya asam uratnya berkurang, perut juga jadi six pack. Bagus sekali, benar sekali. Ya, dan juga tapi itu ada intensitas ya. Jadi intensitasnya itu diharapkan kalau aerobik itu adalah target kita minimal 30 menit sampai 60 targetnya menit. dok ya. Betul, dalam 30 menit. 30 menit itu 5 kali seminggu. 5 kali seminggu dok ya. Betul, minimal seperti itu. Minimal itu dok ya. Baik dokter, ini selanjutnya ada yang mau tanya. Saya suka dari Ayu Indra Ansyah. Assalamualaikum dokter, saya suka sakit di dekat tulang ekor, itu bagaimana ya dokter? Sakit di dekat tulang ekor. Baik. Ya sebelumnya Tadi kebanyakan duduk atau apa nih sih? Tidak tahu juga. Nah, itu dia ya. Memang Nah, etiologi lagi. etiologi kembali ya dok ya. Apakah dia Penyebabnya. tiba-tiba saja sakitnya atau mungkin pernah jatuh sebelumnya pada tulang Betul, ekornya. Nah, kalau kita sampai ada nyeri pada suatu area, kita harus mengidentifikasi dari luar ke arah dalam seperti apa nyeri itu. Ya, apakah ini terjadi suatu mungkin jebret, ya apabila jatuh misalnya, ada organ apa saja di sana? Mungkin apakah dari kulitnya terlebih dahulu, kemudian masuk lagi lebih dalam ke subkutisnya, ke bagian bawah kulitnya, kemudian apakah ini ada organ apa di sana, tulangnya kah? Atau ini ada jointnya kah, sendinya kah? Kemudian apakah ini ada ototnya kah? Nah, itu harus kita identifikasi terlebih dahulu, atau mungkin ligamennya seperti itu. Nah, kemudian di sana ada apa? Jebret, sakit, apakah dia menjalar atau tidak? Nyerinya seperti apa? Ya, jadi kebanyakan kalau ciri-ciri daripada nyeri, misalnya nyeri yang dirasakan itu seperti kemang-kemang, pegal-pegal, nyut-nyut, ya itu istilahnya biasanya dari pasien ada biasanya. Itu pemeranyas gitu. Nah, Kita itu kadang bingung juga. itu mengarah ke otot. Iya. Jadi tapi kalau dia pasien sudah bilang, waduh dok nyerinya menjalar, kemudian ada rasa tebel, ada rasa panas, seperti kesetrum, cecet. Nah, bisa pasien suka mengistilahkan seperti itu kita akan mengarah ke saraf. Betul sekali. Nah, ini jadi tergantung, mungkin ada nyerinya tembus dok, waduh, kemudian menjalar kemana, itu juga akan menjadi apakah ini organ dalamnya atau mananya, itu akan kita analisis seperti itu. Nah, jadi untuk yang sementara prinsipnya sama seperti tadi, protection, rest, istirahatkan. Nah, kalau dulu gimana dok istirahatnya? Kan padahal dipakai terus tuh, otaknya otomatis bekerja terus. Ada bantal donat. Nah, jadi bantal tapi tengahnya bolong. Nah, itu kan bisa dipakai juga misalnya kalau dalam kondisi yang memang harus tes untuk mengistirahatkan otot-otot yang lokal,
bisa digunakan. Jadi bisa duduk di situ gitu dok ya? Bisa, kan itu akan untuk direskan di situ ya dok. Jadi kayak atau mungkin fiksasi gitu ya. Berbaring terlebih dahulu kita lihat dulu kalau itu memang benar penyebabnya adalah suatu otak atau organ lain yang ada di sana. Tapi misalnya kalau terkena suatu tulang, ada fraktur, misalnya jatuh, fraktur kompresi, kita harus stabilkan fraktur kompresi tersebut. Apakah itu seberapa parah fraktur kompresinya, dan juga bagaimana komorbid yang lainnya, apakah ada osteoporosis atau tidak, apakah perlu pembedahan atau tidak. Kita akan bekerja sama lagi dengan spesialis terkait seperti itu. Dan minimal kita untuk menstabilkan itu ada yang namanya corset maupun brace. Oh iya benar, bisa pakai corset seperti itu. Betul, itu untuk yang sementara untuk memproteksi, untuk melindungi seperti itu. Ini ada pertanyaan lagi dok dari dokter Sulis di Rumbia dok. Cukup jauh ya dari Rumbia itu Lampung mana ya? Pokoknya di lumayan agak jauh ya. Untuk kasus fasciitis plantaris dok, nah rehab medis apa yang bisa dilakukan di rumah? Misal dikompres es atau air hangat yang tepat. Lalu untuk penggunaan alas kaki sebaiknya seperti apa? Baik, ya ini plantar fasciitis ya. Iya. Jadi plantar fasciitis itu peradangan pada fascia, Iya. yang namanya juga fascia. Fascia itu lembaran. Iya. Jadi bentuknya itu lembaran-lembaran otot. Ya, lembaran otot yang ada pada telapak kaki kita. Di telapak kaki kita dari tumit sampai ke jari-jari. Betul sekali. Kaki ya, nah ini mengalami itis, mengalami peradangan. Nah, kenapa dia bisa mengalami peradangan? Kemungkinan besar memang karena stres atau mungkin kesandung, ya seperti tadi, atau mungkin ada cedera lainnya, tusuk atau apa kita tidak tahu. Nah, jadi ini kalau sebagian besar mungkin karena overuse, bisa juga. Ya, jadi kita di sini untuk pengobatan pertama memang tadi juga gunakan es. Jadi ada misalnya, nah di sini saya pinjam ya. Nah, botol ini nanti didinginkan kan jadi es batu. Nah, ini bisa kita didinginkan di bawah pakai kaki. Oh, jadi diinjak dengan kaki lalu digiling-gilingkan gitu dok ya? Betul sekali. Oh, kemudian karena sini terjadi suatu cedera, kan otomatis akan terjadi suatu pelemahan otot. Ini juga cedera, pasti mengalami pelemahan otot. Karena itu kita dapat melatih kaki kita, ya, buka keranjang kaki, kemudian jepit daripada keset, nah atau kertas atau kain yang ada di lantai. Jadi latihan menjepit dengan menggunakan jari-jari kaki. Oh, jari-jari kakinya dok ya? Betul sekali. Oh, gitu. Ya, itu kain atau kertas gitu dok? Betul sekali. Nah, kemudian ini alas kaki tadi ya. Nah, kalau mau alas kaki memang sebaiknya dipilih yang empuk. Nah, tapi tergantung ini sukanya menggunakan apa. Kalau dari bagian kita memang paling bagus yang stabil. Yang stabil itu apa? Jadi menggunakan suatu sepatu. Kita lihat dulu kelenannya ada di mana. Nah, kalau sepatu itu yang bagus itu yang seperti apa? Itu juga perlu dipelajari ya. Jadi ada sepatu itu yang kontak itu istilahnya bagian belakang tumitnya ini tidak boleh terlalu empuk. Jadi itu harus bisa menahan, menyangga daripada ankle kita. Ya, kemudian daripada bentuk sepatunya, kemudian yang bagian dalam sepatunya, insole-nya itu juga tidak boleh terlalu keras seperti itu. Jadi stresnya pun bisa berkurang. Tapi terlalu lembut itu juga. Terlalu lembut juga nggak boleh juga. Betul. Ya? Jadi tidak boleh yang terlalu seperti itu ya. Jadi yang terlalu itu kan kadang-kadang tidak baik ya. Itu ya. Berlebihan itu tidak baik. Betul sekali. Ya. Oh, jadi gitu dok. Jadi itu untuk fungsi proteksinya. Proteksinya ya. Dokter, mungkin ini pertanyaan lagi masih dari dokter Sulis ini. Untuk masalah osteoartritis tadi yang mungkin di kampung atau di daerah mungkin yang jauh dari fasilitas kesehatan dan untuk membeli obat juga susah. Kalau untuk fiksasinya itu seperti apa dok? Pakai deker sepak bola itu boleh atau tidak? Oke, baik. Deker yang itu dok, mungkin di lututnya gitu. Baik, ini tentang deker ya. Jadi deker itu memang bermacam-macam. Jadi menurut perkembangannya itu yang awal mula itu ada deker yang namanya closed patella. Mungkin ada gambarnya. Nah, yang closed patella itu dia tidak ada lubang ya di patella. Ya benar. Ini jadi dia tidak ada lubang di patelanya atau di tempurung lututnya. Di lututnya tidak ada lubang dok ya. Ini closed patella ya dok ya. Closed patella knee support namanya, untuk mensupport daripada sendi lututnya, tapi dia tidak punya lubang di sana. Nah, kemudian dia juga bentuknya ini selongsong ya, tidak adjustable, tidak bisa diatur kekencangannya, tidak bisa dikendorkan maupun diseratkan. Jadi ya segini saja. Segini aja tingkat elastisitasnya dok. Betul. Nah, di sini ada kelebihan dan kekurangannya. Sebenarnya dia mungkin gampang ya untuk dipakai, seperti itu cepat. Kemudian tapi ada kekurangannya karena dia tidak ada lubang patella tersebut, sehingga apabila dia menekuk lutut lebih dari 45 derajat, itu bisa akan menambah force antara patella dan femoralnya seperti itu. Betul, kita akan justru meningkatkan nyeri pada pasien. Ini boleh dipakai tapi jaga agar tidak lebih dari 45
derajat seperti itu untuk menekuknya. Kemudian yang selanjutnya lagi ada yang terbuka. Nah ini yang terbuka dan ini adjustable. Karena apa? Karena dia ada kretekannya istilahnya orang ya, atau velcro sebenarnya. Kalau nama aslinya velcro. Nah jadi dia bisa diatur kekencangannya, karena kalau kita terlalu kencang kadang-kadang pasien akan mau tambah sakit, bengkak, aliran darah juga tidak lancar di sana. Seperti itu. Kalau terlalu longgar tidak berguna. Ya. Nah seperti itu. Jadi harus pas di sini. Pasiennya bisa menyesuaikan kekencangannya dan juga boleh bisa menekuk lebih dari 45 derajat karena tidak ada force yang langsung ditujukan ke lutut pasien. Open patelanya open ya berarti ya. Ini adjustable open patella support. Baik, kemudian ada lagi nih yang olahraga. Nah, semakin berkembangnya zaman ya, banyak ya tipe-tipe daripada deker lutut ya. Itu ada yang kayak gelang gitu, tapi dipakai di kaki, di lutut. Nah, itu gunanya biasanya untuk ligamen. Kita lihat saja daripada pemakaiannya. Nah, di lutut seperti itu biasanya untuk cedera-cedera yang ligamen. Jadi kayak lebih tipis mungkin dok ya? Betul sekali. Dan juga bagian covernya kan tidak seluruh sendi lutut yang akan di cover. Gitu ya. Itu biasanya memang untuk cedera-cedera ligamen. Jadi tergantung ya kebutuhannya, dan juga kalau yang misalkan memang yang open patellar support yang adjustable. Banyak juga ternyata dok ya. Jadi kalau pakai deker bola tadi mungkin kurang pas ya dok ya. Kalau deker bola itu kan kayaknya tuh hanya terbuka di bagian depan dok ya, nggak menyelingkari seluruhnya gitu. Baik, mungkin bisa dipakai kain kurang juga bisa dok ya. Nggak bisa ya soalnya. Jadi susah ya, sebaiknya bagusnya mungkin cari vaskes terdekat, kemudian cari rumah sakit ya untuk berobat ke dokter. Tapi kalau memang tidak ada fasilitas kesehatan apapun, mungkin bisa kita gunakan sebagai beban seperti itu untuk elastic bandage-nya. Beban untuk elastic bandage. Karena kita tidak punya modalitas yang ada di sana. Iya dok, mungkin itu lebih mudah untuk dicari dan diupayakan begitu ya. Terima kasih. Pertanyaan terakhir tadi dari Dr. Mirna ya. Baik, mungkin kita sudah sampai di penghujung acara karena tidak terasa sudah 30 menit lebih ini sepertinya dok ya. Kita seru sekali bincang-bincang sehat kali ini. Semoga dari bincang-bincang kali ini banyak manfaatnya untuk kita semua, untuk penonton, untuk para masyarakat, dan juga untuk para dokter-dokter sejawat yang lainnya gitu. Baiklah, demikian akhir dari Instagram dan YouTube Live bersama Dr. Bastianus Alfian, Juatmaja SPKFR, MCAT Clean. Terima kasih ya dok sudah mau bergabung bersama kami di sini. Terima kasih atas kesediaan dan waktunya. Semoga kedepannya akan ada lagi pertemuan kita untuk membahas tema-tema lain yang mungkin lebih menarik lagi. Dan mungkin ada pesan penutup dari dokter untuk viewers kita tentang rehab medis secara sederhana untuk acara ini. Secara singkat tadi mungkin dokter. Rehabilitasi medik tidak hanya melulu mungkin masalah tentang bagaimana menghilangkan suatu nyeri seperti itu, tapi rehabilitasi medik merupakan suatu kerja tim di mana di sana terdiri dari dokter, spesialis rehabilitasi mediknya atau yang sekarang ke KFR, berkolaborasi juga dengan dokter-dokter lain yang terkait, dan juga ada tim fisioterapi sendiri. Ya, jadi bukan dokter fisioterapi lagi ya. Jadi dokter rehab medis gitu aja kan. Fisioterapi, kemudian ada speech terapi, idealnya adanya speech terapi, okupasi terapi, kemudian juga dengan tim lainnya psikolog maupun spesialis kejiwaan seperti itu, maupun tim lainnya yang nantinya akan meningkatkan fungsi daripada pasien tersebut agar pasien lebih berfungsi kembali dan juga dapat hidup secara mandiri. Tapi tidak hanya pasiennya sudah disabilitas, tapi kita juga bisa mencegah terjadi disabilitas. Cegahlah disabilitas apabila itu bisa dicegah. Apabila sudah terjadi kita minimalkan. Tapi kalau itu sudah berat, oke, kita akan fungsionalkan kembali agar tercipta fungsi pasien tersebut dapat memenuhi independent daily living-nya, dapat hidup secara mandiri memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kebutuhan sehari-hari ya dokter. Baik dokter, terima kasih banyak dokter atas pesan-pesannya. Oke, bagi para viewers yang ingin mengusulkan materi live bisa melalui direct message ya di akun Instagram kami di @rsu_azahra atau message di Facebook maupun di kolom komentar YouTube di RSU Azahra. Terima kasih untuk seluruh viewers, penonton, teman-teman yang sudah menyaksikan pada siang hari ini. Jangan lupa tetap pakai masker, jaga jarak, dan rajin cuci tangan ya pakai sabun. Selamat siang dan sampai jumpa lagi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.